Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tridullah dengan nomor induk mahasiswa 0550255714. Saya di sini akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu dari basis data dengan soal yaitu berdasarkan entity relationship diagram IRD. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada software SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Yang pertama kita buka dulu software SEM-nya untuk mengaktifkan MySQL-nya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, kita aktifkan dulu MySQL aplikasinya. Nah, di sini kita aktifkan dua modul, yaitu Apache dan MySQL. Kita coba aktifkan. Lalu Apache. Nah, ketika ini menjadi warna hijau, berarti tandanya sudah aktif ya. Kita langsung diklik di bagian admin dari MySQL. Nah, karena mungkin ini keluarnya di Internet Explorer, saya lebih nyaman di Chrome. Saya bukanya di Chrome ya. Saya copy dulu linknya. Kita buka di Chrome. Paste. Nah, ini tampilan awal ketika kita menggunakan software SEM, yaitu masuk pada PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu kita membuat database-nya dulu. Kita klik di sini database, lalu klik nama dengan, nah ini sebelumnya saya sudah membuat uji coba. Kita baru lagi kita tulis yaitu tugas 2 database. Tugas 2 basis data. Nah, kita create. Nah, ketika sudah membuat seperti ini, berarti sudah ada basis datanya ya. Kita langsung membuat entity-entitinya yang ada pada soal, yaitu ada dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Yang pertama kita membuat dulu pasien. Kita buat dulu pasien dengan cara SQL. Kita masukkan codingnya yaitu create table. Lalu di sini pasien kurung buka, langsung di sini di dalam pasien tersebut terdapat atribut-atributnya. Yang pertama yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, ID underscore pasien, in. Kita menggunakan integer 3, primary, auto increment, koma, jangan lupa komanya, lalu nama underscore pasien, masuknya di varchar, masukkan 30. Nah, lalu setelah nama pasien, alamat pasien, varchar, karena alamat sering panjang ya, kita masukkan dengan kuantiti agak banyak yaitu 50. Setelah alamat pasien kita cek lagi apa lagi, jenis kelamin. Nah, kita masuk ke jenis kelamin. Kita masukkan tipe enum. Karena di sini ada pilihan yaitu antara perempuan dan laki-laki dengan cara kutip 1 P, koma, setelah itu kutip lagi, lalu koma, lalu kutip lagi L, lalu, nah jangan lupa ditutup dengan tanda kurung. Setelah ini jangan dikasih koma, lalu masukkan langsung kurung. Nah, ini sebagai penutup. Lalu setelah itu kita go. Nah, berarti sudah masuk ya. Di sini sudah terdata pasien. Lalu masuk ke bentar saya cek dulu, saya sudah merekam. Sudah. Sudah. Takutnya nggak kerekam, maaf. Lanjut lagi. Lalu ke SQL. Lanjut lagi, kita tambahkan setelah pasien create table
lalu masukkan dokter. Setelah itu sini di dalam dokter terdapat ID dokter, nama dokter, alamat dokter, ID dokter, nama dokter, ID dokter, in 3. Kita seperti biasa primary, key, auto increment. Lalu setelah itu nama dokter, varchar, 30, alamat dokter, varchar 50, alamat dokter, oh ini salah, maaf typo, varchar. Setelah alamat dokter, kita cek lagi, lupa lagi nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, tanggal lahir, karena di sini tanggal kita masukkan date, date, terus spesialis varchar, kita masukkan koma 30. Nah ini lupa spasi, spesialis, terus nomor HP varchar 15. Lalu kurung tutup di koma. Setelah itu ini untuk dokter. Lalu setelah dokter ada administrator. Kita tambahkan lagi create table administrator. Seperti biasa di dalam administrator kita cek dulu. Di sini ada ID admin, waktu jaga, nama admin. Berarti masuknya ID admin dulu. ID admin in 3 primary, key, auto increment. Salah. Ini salah. Increment nama admin varchar 15, terus waktu kerja, waktu kerja per 16. Kita cek lagi, lupa lagi. Waktu jaga. Nah, setelah itu seperti biasa kurung tutup di koma. Kita simpan. Nah, lalu kita masukkan lagi untuk ininya. Di sini ada pasien dokter, daftar, dan dokter admin sebagai titik baru. Yaitu masukkan pasien dokter, create seperti biasa diawali dengan create table. Pasien dokter, belum buka. Dalam pasien dokter terdapat pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, ID dokter, in primary, key, auto increment, dokter, ID pasien, in masukkan 15,
Terus ada ID pasien, waktu periksa resep, waktu resep. Dan yang terakhir masuknya resep. Mohon maaf ya, karena saya rumahnya di pinggir jalan agak berisik. Resep masuknya Fajar 30. Tutup. Setelah itu kita simpan, lalu buat lagi untuk daftar. Seperti biasa, create table daftar. Kita buka. Di sini di dalam daftar isinya yaitu ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID daftar, primary, auto increment, dan ID admin ID admin 15, lalu setelah ID admin kita masukkan ke ID pasien. ID pasien in 15. Setelah itu kurung tutup. Titik koma. Oh iya, ini belum masukkan in. Sip, kita lanjut ke daftar sudah, administrator sudah, dokter pasien dokter, lalu ke dokter admin. Kita pembuatan kembali yaitu create table dokter admin. Di sini kita masukkan dokter admin, ID admin, ID data, ID dokter. ID admin in primary, auto increment, ID admin, ID data in 15, ID data, ID admin, ID admin, ID data, ID dokter. ID dokter in 15. Lalu kita kurung tutup. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita lalu melakukan proses insert. Di sini kita lakukan proses bukan insert, index. Kita buka dulu administrator, salah satunya. Kita buka struktur, kita lakukan proses index untuk menanti relationship. Yaitu di sini untuk yang ada tipe index ini kita masukkan pada tipe yang ID admin, ID data, ID dokter, ID pasien, pokoknya yang sebagai ID. Kita masukkan index, oke. Lalu setelah administrator kita lanjut lagi di daftar terdapat apa aja. Nah, di daftar kita masukkan semua yaitu ada ID daftar, ID admin, ntar ID daftar ya. Lalu kita dokter. Di dalam dokter terdapat ID dokter. Oh, berarti di dalam dokter cuma satu ID dokter aja. Di sini dokter admin. Dokter admin kita masukkan semua, ada ID admin, ID dokter, dan ID data.
Lalu di dalam pasien kita masukkan ID pasien. Nah, di sini kita masukkan ID dokter dan ID pasien untuk pasien dan dokter. Dan ID pasien. Nah, setelah itu di dalam pasien kita contoh masukkan nama-nama dari pasien. Kita coba insert di dalam pasien. Sini ada ID pasien contoh 10, nama pasien Yoyo, kota alamatnya Bandung. Contoh ini merupakan laki-laki. Kita simpan, go. Lalu insert lagi. Sini misalkan umur 11. Sini Yiyi. Ini Jogja, ini perempuan. Lalu di sini ada 13. Kita masukkan YY ini sebagai misalkan contoh perempuan. Alamatnya kita masukkan Solo. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Kita coba untuk 4 pasien ya. Ini umur 20. Ini Yaya. Ini Jakarta. Misalkan laki-laki. Oke. Nah, setelah dimasukkan insert terhadap pasien-pasiennya, lalu kita coba merapikan di desainer. Nah, desainer ini kita mengacu pada soal. Nah, di sini kan terdapat diagram IRD. Nah, yang pertama kan di sini ada dokter admin dan dokter. Kita tempatkan dokter admin dan dokter seperti dalam grafik IRD dokter admin dan dokter. Kita mana cari dokter. Nah, ini. Nah, kita rapihkan. Lalu setelah itu administrator ke administrator di atas administrator. Nah, di sini kita simpan administrator. Lalu di bawahnya ada pasien dokter oh ya ini. Setelah itu ada daftar, kita pindahkan ke atas. Lalu di sini pasien. Nah, setelah itu kita save dulu ya. Takutnya berubah menjadi misalkan tugas 2. Oke, save. Nah, setelah itu kita membuat sebuah relationship untuk menghubungkan antara pasien dengan proses pendaftaran, dengan administrasi, dokter admin, dokter, dan diperiksa oleh dokter. Kita buat rangkaian relationship-nya, yaitu create relationship dari ID pasien ke ID daftar. Kita masukkan cascade. Oke. Nah, sudah ada. Lalu dari ID daftar ke ID admin. Sama masukkan cascade juga. Oke. Setelah itu lanjut ke dari ID admin masuk ke ID admin yang di dokter admin. Lalu setelah itu dari ID admin masuk ke ID dokter. Dari ID admin masuk ke ID dokter. Setelah itu langsunglah diperiksa oleh pasien dokter tersebut, memeriksa, masuk ke dari ID dokter ke ID dokter, ke ID pasien. Setelah itu dari ID pasien langsung ke pasien. Sini langsung ke sini. Oh ya, lupa dari sini dari ID pasien ke ID dokter. Nah, ini merupakan sebuah tabel dari IRD yang diagram IRD yang ini. Kita uji coba menggunakan seperti ini CMD ya.
Kita yang pertama yaitu kita masukkan ke MySQL min u root double o root enter. Nah, ketika sudah masuk langsung kita masuk ke show database. Nah, di sini kan sudah keluar nih tugas 2 basis data. Nah, untuk masuk ke tugas 2 basis data, kita masuk langsung menggunakan perintah use tugas 2 basis data. Nah, ini tandanya ketika di sini keterangannya database change, yaitu tandanya masuk. Tapi ketika keterangannya contoh kita rubah salah satu huruf awalnya yaitu menjadi huruf kecil. Oh, masuk tetap ya. Waktu itu kemarin saya ketika beda huruf kapital prosesnya tidak masuk ketika untuk masuk ke menu use basis data 2. Nah, ketika sudah masuk ini lalu kita cek dengan cara perintah show table. Nah, ini merupakan data-data dari pasien yang sudah dari entiti-entiti yang sudah dimasukkan. Lalu contoh kita akan menyortir salah satu pasien dengan misalkan jenis kelamin perempuan. Kita awalnya masuk dulu select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin, lalu from pasien. Nah, di sini udah keluar data dari yang kita input di insert di dalam software SEM tadi. Nah, yang ini. Nah, kan ini sesuai ya dengan yang seperti ini. Nah, sesuai yaitu Yoyo laki-laki, Yiyi perempuan, dan Yeye perempuan, Yeye juga laki-laki. Nah, kita coba menyortir untuk jenis kelamin perempuan. Perintah pertama yaitu select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin, lalu from pasien where, di mana jenis kelamin jenis underscore kelamin sama dengan kutip P. Nah, ini untuk penyortiran bahwa untuk yang dipilih adalah jenis perempuan atau misalkan data yang memiliki jenis kelamin hanya perempuan saja. Kita coba dengan perintah yang sama tapi kita berubah di sini menjadi L karena kita mencari untuk laki-laki. L. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, seperti itu. Mungkin untuk proses pengerjaan tugas 2 dari basis data itu saja yang dapat saya lakukan atau kerjakan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasannya yang kurang jelas. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan bisa mendapatkan nilai yang saya harapkan. Mungkin untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.